Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga sehat selalu, tetap semangat. Anak-anak, ketemu lagi pada materi tema, yaitu tema 1, subtema 2, PB4, hewan sahabatku. Ini bukan cuma libur. Pada materi hewan sahabatku di PB4 ini, terdapat muatan pelajaran PKN yang berisi KD 1.1 bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila secara utuh sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. KD 2.1 bersikap penuh tanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. KD 3.1 menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. KD 4.1 menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Banyak loh kegiatan di rumah yang Muatan bisa kamu pelajaran lakukan bahasa bersama Mama dan Indonesia Papa. KD Kamu bisa berkarya, 3.1 bercocok tanam, menyimpulkan atau informasi memasak makanan berdasarkan favoritmu. teks laporan Yuk terus hasil belajar bersama, pengamatan yang walaupun didengar hanya di dan rumah saja. dibaca. KD 4.1 menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti-bukti. Dengan Papa di rumah. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pelajaran PB4 ini adalah 1. Setelah mendengar teks laporan yang dibaca, mampu menemukan ide pokok dengan benar. 2. Setelah berdiskusi, mampu menyusun kesimpulan dari teks yang akan dibacakan berdasarkan ide pokok yang telah ditemukan. 3. Membaca teks bacaan, mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian setelah berdiskusi, mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, perhatikan gambar berikut. Ikan bandeng merupakan ikan pangan yang terkenal di Asia Tenggara. Ikan ini banyak dikenal orang sebagai ikan air tawar. Habitat asli ikan bandeng sebenarnya di air laut, tetapi ikan ini dapat hidup di air tawar maupun di air payau. Tahukah kalian apa manfaat ikan bagi tubuh kita? Yuk, kita ingat. Manfaat ikan bagi tubuh kita adalah sebagai sumber protein. Protein bermanfaat untuk pertumbuhan tubuh. Selain itu, bermanfaat juga untuk menambah kecerdasan otak. Nah, anak-anak, kalian harus gemar makan ikan supaya otak kita bertambah cerdas. Nah, protein yang berasal dari ikan itu disebut dengan protein hewani. Protein hewani tidak hanya berasal dari ikan saja, tetapi masih banyak lagi yang menghasilkan protein hewani. Kalian harus mencari informasinya dari berbagai sumber, bisa dari buku, bisa membaca artikel, ataupun bisa mencarinya melalui internet. Nah, anak-anak,
Sekarang coba kota mana yang terkenal dengan mendapatkan sebutan kota bandeng atau kota udang? Banyak Iya, loh pasti kegiatan di rumah jawabannya yang bisa adalah kamu lakukan kota bersama mama dan Sidoarjo. papa. Kamu bisa berkarya, bercocok tanam, atau memasak makanan favoritmu. Yuk terus belajar bersama, Dalam kehidupan walaupun hanya di sehari-hari, rumah saja. kita selalu dihadapkan dengan berbagai hal atau berbagai masalah. Contohnya adalah Edo. Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Ia membawa satu ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada temannya saat makan siang. Potongan ikan bandeng hanya cukup untuk 6 orang. Saat makan siang tiba, selain sahabatnya, 3 orang temannya yang lain ikut bergabung. Semuanya ada sekitar 9 orang mengelilingi meja kantin. Edo merasa kebingungan. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Edo dan teman-temannya? Nah, anak-anak, semua permasalahan itu bisa diselesaikan dengan baik, bisa menempuh jalan keluar yang baik dengan cara bermusyawarah. Nah, kita harus menghindari jalan kekerasan. Apapun bentuk permasalahannya, harus kita selesaikan dengan cara musyawarah. Karena dengan musyawarah, maka akan menemui perdamaian dan jalan keluar yang baik. Dalam musyawarah pun, kita harus selalu menghargai perasaan teman maupun pendapat orang lain. Nah, anak-anak, mari kita ikuti apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila keempat. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat dari Pancasila adalah 1. Setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Nah, tadi ya. Jadi, kita harus mengutamakan musyawarah di dalam mengambil suatu keputusan dan menghindari sebisa mungkin yang namanya jalan kekerasan. Itu tidak boleh. Keempat adalah musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Nah, di dalam kita bermusyawarah itu tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi dalam bermusyawarah itu harus diliputi semangat kita itu harus merupakan semangat yang damai, kekeluargaan, bukan kekerasan. Kemudian dalam bermusyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi dalam musyawarah itu yang diutamakan adalah kepentingan umum, bukan kepentingan diri kita sendiri atau bukan kepentingan segelintir golongan saja, tapi harus mengutamakan kepentingan umum atau kepentingan bersama. Kemudian masih ada lagi, yaitu hasil keputusan musyawarah itu nantinya harus bisa dipertanggungjawabkan secara moral kepada siapa? Yaitu kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kebenarannya itu tadi. Nah, selain itu, maka setelah keputusan bersama itu disepakati,
Apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus menghargai, menghormati, dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Harus lego-lilo, legowo, berlapang dada, melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Nah, itulah nilai-nilai yang dicontohkan oleh sila keempat Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Seharusnya anak-anak dan kita semua wajib untuk melaksanakannya. Jika kita semua melaksanakannya dengan baik, maka kehidupan ini akan menjadi damai dan tentram. Nah, sekarang ayo kita ingat lagi ide pokok. Apakah ide pokok itu? Yaitu topik utama dalam sebuah paragraf. Ide pokok ada di dalam sebuah kalimat utama. Agar terbentuk paragraf yang utuh, maka kalimat utama diikuti oleh beberapa kalimat penjelas. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita menentukan ide pokok? Caranya adalah langkah yang pertama, baca dulu paragraf tersebut. Setelah kalian mengerti, maka tentukanlah kalimat utamanya. Apa kalimat utama itu? Yaitu kalimat umum yang menguasai seluruh isi paragraf. Nah, kemudian dari kalimat utama itu, carilah intisarinya. Intisari dari kalimat utama itulah yang berfungsi sebagai ide pokok. Nah, sekarang kita ikuti penjelasan contoh berikut ini. Banyak loh kegiatan di rumah yang bisa kamu lakukan bersama mama dan papa. Perhatikan Kamu bisa paragraf berkarya, berikut bercocok ini. tanam, atau memasak Keragaman makanan favoritmu. hewan Indonesia Yuk sangat terus belajar bersama, mengagumkan. walaupun Banyak hanya di jenis rumah ikan saja. yang harus kita manfaatkan karena mengonsumsinya sangat baik bagi kesehatan. Dari paragraf ini, maka kita cari kalimat utamanya. Yaitu kalimat utamanya adalah keragaman hewan Indonesia sangat mengagumkan. Dari kalimat utama ini, kita ambil intisarinya, yaitu keragaman hewan Indonesia. Jadi, ide pokoknya adalah keragaman hewan Indonesia. Contoh paragraf yang berikutnya. Edo membawa kardus ikan bandeng asap untuk dibagikan kepada Beni, Siti, Lani, Udin, dan Dayu. Ia membawa 4 kardus berisi 2 ikan dan 4 kardus berisi 3 ikan. Teman-teman Edo membaginya sehingga setiap orang mendapatkan jumlah yang sama. Berapa ikan bandeng asap yang akan dibawa pulang mereka? Dari bacaan ini, dari paragraf ini, maka kita cari kalimat utamanya terlebih dahulu, yaitu Edo membawa kardus ikan bandeng asap untuk dibagikan kepada Beni, Siti, Lani, Udin, dan Dayu. Dari kalimat utama yang sudah ketemu ini, maka kita ambil intisarinya apa? Nah, intinya adalah membagi ikan bandeng asap. Nah, 2 contoh itu tadi, maka kalian harus giat berlatih supaya semuanya akan menjadi mudah. Sekian pelajaran hari ini.
Salam sehat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.